warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Matematika Diskrit dosen pengampu Mas Ratul Laili MSc. Nah, di kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum-hukum logika, proposisi bersyarat dan inferensi. Nah, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Adinda Nurmala Firdausi, NIM T20187007 dan Norma Dwi Utari T20187015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nurmala Firdausi, NIM T20187007 dari kelas Matematika 1. Di video kali ini, kelompok 2 akan membahas logika lanjutan dari materi kelompok 1 minggu lalu, yaitu mengenai hukum-hukum logika, proposisi bersyarat, dan inferensi. Hukum-hukum logika. 1. Hukum identitas, di mana P disjungsi salah itu menghasilkan P, dan P konjungsi benar itu menghasilkan P. Yang kedua, hukum dominasi, di mana P disjungsi salah itu salah, dan P konjungsi benar itu benar. Yang ketiga, hukum negasi, di mana P disjungsi dari negasi P itu benar, dan P konjungsi dari negasi P itu salah. Yang keempat, hukum idempoten, di mana P disjungsi P itu P, dan P konjungsi P itu menghasilkan P. Yang kelima, hukum negasi ganda, di mana negasi dari negasi P itu P, dan hukum penyerapan atau absorpsi, di mana P disjungsi dari pengelompokan P konjungsi P itu menghasilkan P, dan P konjungsi dari pengelompokan dari P disjungsi P itu juga menghasilkan P. Yang ketujuh, hukum komutatif, di mana P disjungsi Q itu sama dengan Q disjungsi P, dan P konjungsi Q itu sama dengan Q konjungsi P. Yang kedelapan, hukum asosiatif, di mana P disjungsi dari pengelompokan Q disjungsi R ini bisa kurungnya kita pindah ke P dan Q menjadi dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung disjungsi R. Dan untuk hal ini berlaku juga dengan yang konjungsi. Yang kesembilan, hukum distributif, di mana P disjungsi dari dalam kurung Q konjungsi R itu menghasilkan P dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung, terus konjungsi buka kurung lagi P disjungsi R tutup kurung. Yang kedua, P konjungsi dari buka kurung Q disjungsi R itu menjadi buka kurung P konjungsi Q tutup kurung, disjungsi buka kurung lagi P konjungsi R. Selanjutnya, hukum De Morgan, di mana konjungsi dari maksud saya negasi dari P konjungsi Q itu sama dengan negasi P disjungsi negasi Q, dan berlaku untuk negasi P disjungsi Q itu menghasilkan negasi P konjungsi negasi Q. Selanjutnya kita ke contoh. Tunjukkan bahwa P disjungsi dari negasi P konjungsi Q dan P
disjungsi negasi ki, keduanya ekuivalen secara logika. Jawab. P disjungsi dari negasi P konjungsi ki, kita bisa negasinya kita kali dulu, jadi P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Ini hukum De Morgan yang tadi. Lalu pakai hukum distributif menjadi buka kurung P disjungsi negasi P tutup kurung konjungsi buka kurung P konjungsi negasi Q. Tadi kan P konjungsi negasi P itu hukum negasi. Kita lihat dulu. Nah, hukum negasi P konjungsi negasi P menghasilkan benar. Maka di sini kita tulis benar atau T disjungsi P disjungsi negasi Q. Maka hasilnya P disjungsi negasi Q. Ini hukum identitas. Selanjutnya yaitu proposisi bersyarat. Proposisi bersyarat dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan kalimat sebab akibat. Dalam logika operator proposisi bersyarat disebut juga sebagai operator kondisional atau implikasi, di mana P dan Q merupakan dua proposisi. Jika P, maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi. Notasinya seperti yang ada di gambar. Proposisi P itu disebut sebagai hipotesis dan proposisi Q disebut sebagai konklusi. Contoh, jika kelinci suka makan wortel, maka ia pemakan sayur-sayuran. Nah, jika kelinci suka makan wortel, ini P, maka ia pemakan sayuran, itu Q. Selanjutnya yaitu varian proposisi bersyarat. Kita lihat dulu contohnya. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. P ini sebagai Amir mempunyai mobil dan Q-nya Amir orang kaya. Varian proposisi bersyarat ini ada 3, yaitu converse atau kebalikan. Kalau tadi proposisi bersyarat atau implikasi kan P maka Q. Kalau converse atau kebalikan Q maka P. Dari contoh di atas itu diperoleh jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Amir orang kaya itu Q. Amir mempunyai mobil itu P. Selanjutnya yaitu inverse. Negasi P maka negasi Q. P-nya tadi Amir mempunyai mobil dinegasikan menjadi jika Amir tidak mempunyai mobil maka Q-nya Amir orang kaya dinegasikan menjadi maka ia bukan orang kaya. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Negasi Q maka negasi P. Q-nya tadi Amir orang kaya. Jika dinegasikan maka menjadi jika Amir bukan orang kaya maka P Amir mempunyai mobil dinegasikan menjadi ia tidak mempunyai mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Dwi Utari, NIM T 2018-7015. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi. Apa sih inferensi itu? Inferensi menurut Kamus Besar Indonesia adalah simpulan atau yang disimpulkan. Dalam matematika pun inferensi biasanya dikenal juga dengan sebuah kesimpulan. Nah,
tadi kan kita sudah mengetahui apa arti dari inferensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode inferensi logika. Metode-metode inferensi logika di sini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga ada silogisme hipotetis, yang keempat ada silogisme disjungtif, yang kelima ada simplikasi, yang keenam ada penjumlahan, dan yang terakhir itu ada konjungsi. Nah, mari kita kupas satu persatu dari metode-metode inferensi logika ini. Nah, nanti kita akan memberikan contoh-contoh dari metode-metode ini. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Modus ponens di sini terdapat 2 hipotesis atau 2 premis. Premis pertama, jika maka, bahwa jika P maka Q. Premis kedua yaitu bahwa P. Premis-premis ini bernilai benar. Maka dari kedua premis-premis ini terdapat kesimpulan yang logis yaitu Q bernilai benar. Kaidah yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 yang bernilai benar, maka kaidah ini didasarkan pada tautologi dari P konjungsi P implikasi Q maka Q. Dalam hal ini, P dan P maka Q adalah hipotesisnya, sedangkan Q adalah konklusinya. Contoh soal. Premis pertama, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Premis kedua yaitu saya belajar. Dari premis pertama dan premis kedua dapat kita simpulkan bahwa saya lulus ujian. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang modus tollens. Modus tollens di sini ada 2 hipotesis atau ada 2 premis. Premis pertama yaitu jika P maka Q. Premis kedua adalah negasi Q. Premis-premis ini bernilai benar. Maka dari premis 1 dan premis 2 dapat disimpulkan secara logis bahwa negasi P bernilai benar juga. Kaidah yang menyatakan bahwa pada premis kedua berbentuk negasi Q, sedangkan premis pertama sama dengan modus ponens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi negasi P konjungsi P implikasi Q, maka ingkaran P. Contoh soal. Premis pertama, jika hari ini hujan, maka saya memakai jas hujan. Premis kedua, saya tidak memakai jas hujan. Kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis di sini terdapat 2 hipotesis juga atau 2 premis juga. Yang pertama yaitu jika P maka Q. Premis kedua yaitu jika Q maka R. Nah, premis-premis di sini bernilai benar. Maka akibatnya dari premis-premis ini, premis 1 dan premis 2 dapat disimpulkan secara logis bahwa P maka R itu bernilai benar juga. Nah, kaidah tautologi ini didasarkan pada tautologi P maka Q konjungsi dengan Q maka R. Pada prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transisi pada implikasi. Jika implikasi P maka Q dan Q maka R keduanya bernilai benar, maka implikasi P maka R bernilai benar pula. Contohnya, premis pertama, jika kamu benar maka saya yang salah. Premis kedua, jika saya salah maka saya minta maaf. Nah, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 adalah jika kamu benar maka saya meminta maaf. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini terdapat 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pada premis pertama bahwa
P disjungsi Q. Premis kedua yaitu bahwa negasi P. Premis-premis ini bernilai benar. Nah, dari kedua premis ini kita bisa menyebutkan bahwa negasi Q adalah bernilai benar. Yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu premis pertama P disjungsi R. Premis kedua yaitu bahwa negasi P. Premis-premis ini bernilai benar. Dari premis 1 dan premis 2 dapat disimpulkan secara logis bahwa negasi R bernilai benar juga. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi P disjungsi Q konjungsi dengan negasi P, maka Q. Prinsip dasar silogisme disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan antara A dan B yang ditawarkan, sedangkan kita memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. Contoh soal, premis pertama, hari ini menyenangkan atau hari ini menyebalkan. Premis kedua yaitu hari ini tidak menyenangkan. Nah, dari premis pertama dan premis kedua bahwa disimpulkan bahwa hari ini tidak menyebalkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang simplikasi. Simplikasi ini terdapat satu premis. Premis pertama yaitu P konjungsi Q. Nah, P konjungsi Q ini bernilai benar. Maka dari premis pertama ini dapat disimpulkan P bernilai benar juga. Simplikatif ini disebut sebagai penyederhanaan, kebalikan dari penjumlahan. Bisa juga dengan P konjungsi Q yang bernilai benar juga. Nah, kesimpulannya adalah Q bernilai benar. Karena kaidah ini didasarkan pada tautologi P konjungsi Q, maka P yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusinya. Contohnya, contoh yang pertama, Utari adalah mahasiswa YIN Jember dan mahasiswa UNED. Kesimpulannya adalah Utari adalah mahasiswa YIN. Atau bisa dengan contoh yang lain, yang ini. Premis pertama, Utari adalah mahasiswa YIN dan mahasiswa UNED. Nah, kesimpulannya bisa Utari adalah mahasiswa UNED. Jadi, kita bisa memilih antara dari salah satunya ini yang bisa disederhanakan yang bernilai benar juga. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang penjumlahan. Setelah kita mempelajari tentang pengurangannya, penyederhanaannya, sekarang kita akan menjelaskan tentang penjumlahannya. Premis pertama yaitu P. P ini bernilai benar. Nah, oleh karena itu kesimpulannya P disjungsi Q. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi P, maka P disjungsi Q didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan kata penghubung atau. Alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Contohnya, Ani suka apel. Kesimpulannya yaitu Ani suka apel atau ceruk. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi di sini ada dua premis. Premis pertama yaitu bawah P. Premis kedua yaitu bawah Q. Nah, premis-premis ini bernilai benar. Karena premis 1 dan premis 2 ini bernilai benar, maka kesimpulannya adalah P disjungsi Q bernilai benar. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi P disjungsi Q, maka P disjungsi Q. Contohnya,
Premis 1. Faris mengambil mata kuliah analisis real. Premis kedua yaitu Faris mengambil mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Nah, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 yaitu adalah Faris mengambil mata kuliah analisis real dan strategi pembelajaran matematika. Di sini saya akan memberikan contoh tabel kebenaran dari salah satu tautologi inferensi di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pasti kalian bingung kan, kok bisa ini sih, kok bernilai benar seperti itu. Dan di sini saya akan mengambil satu contoh saja tabel tautologi inferensi, yaitu tentang modus ponen. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian coba di lain waktu di rumah kalian masing-masing. Yaitu, P, Q. Kita terlebih dahulu menulis nilai P dan Q. Nah, nilai P dan Q di sini ini sudah ketentuan dari buku, jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu yang dalam kurung, yaitu P maka Q. Nah, untuk itu jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P maka Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P maka Q bernilai salah. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P maka Q bernilai benar. Nah, kita sudah mengetahui kan nilai dari P maka Q di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang P konjungsi P maka Q. Nah, karena tadi sudah kita ketahui P maka Q, selanjutnya kita akan konjungsikan dengan P. Nah, di sini P maka Q bernilai benar dan P di sini bernilai salah, maka nilai dari P maka Q konjungsi P bernilai salah. Jika P maka Q bernilai benar dan P bernilai salah di sini, maka P maka Q konjungsi P bernilai salah. Jika P maka Q bernilai salah dan P bernilai benar, maka P maka Q konjungsi P bernilai salah. Dan yang terakhir, jika P maka Q bernilai benar dan P bernilai benar, maka P maka Q konjungsi P itu bernilai benar. Nah, kita kan sudah mengetahui nih, tinggal kita implikasikan lagi ke yang Q, yang terakhir di sini. Kan yang P maka Q konjungsi P kan sudah diketahui nilainya. Jadinya kita implikasikan lagi ke yang Q yang terakhir. Jadi, jika P maka Q konjungsi P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P maka Q konjungsi P maka Q bernilai benar. Jika P maka Q konjungsi P bernilai salah, maka Q bernilai benar. Maka P maka Q konjungsi P maka Q bernilai benar. Jika P maka Q konjungsi P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P maka Q konjungsi P maka Q bernilai benar. Nah, yang terakhir, P maka Q konjungsi P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P maka Q konjungsi P maka Q bernilai benar. Nah, di sini kan sudah terbukti benar semua. Jadi, yang tadi kita kerjakan, yang kita tadi sudah jelaskan, yang sudah saya jelaskan tadi, yang benar-benar benar dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi, untuk kalian untuk mau memastikan metode-metode lainnya tersebut, bisa kalian coba dengan menggunakan tabel kebenaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi